Selamat malam, bersama saya Alfa Christian. Kita bersatu hati kembali dalam doa edisi Selasa 28 Maret 2023 dengan tema Bukan Harapan Kosong. Mari berdoa. Ya Allah, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini. Ajarlah dan tuntunlah kami agar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 4 ayat 27 sampai 28 dan dilanjutkan ayat 32 sampai 37. Perikop yang kita baca adalah salah satu perikop dari leksionari hari ini. Saya akan membaca bagi kita semua 2 Raja-Raja 4 ayat 27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Saudaraku, hati ibu mana yang tidak pedih melihat anaknya sakit? Hati ibu mana yang tidak hancur mengetahui anak yang sudah dikandung, dilahirkan, dan dibesarkannya mati? Saya pikir tidak ada ibu yang demikian, kecuali yang tidak memiliki hati seorang ibu, yaitu hati yang rela mengorbankan hidupnya agar buah hatinya bisa hidup. Perempuan Sunem dalam bacaan kita tadi menurut saya salah satu perempuan yang memiliki hati seorang ibu. Di ayat-ayat sebelumnya dikisahkan kebaikan hati perempuan Sunem ini dan suaminya kepada Elisa dan bujangnya Gehazi. Ketika Elisa bertanya kepada perempuan Sunem ini perihal apa yang dapat diperbuat Elisa untuk membalas kebaikan hatinya, ia tidak meminta anak, meskipun ia belum memiliki anak dan suaminya sudah tua.
Elisa tampaknya tahu pergumulan dan kerinduan perempuan Sunem ini, sehingga ia berkata bahwa perempuan itu akan menggendong seorang anak laki-laki tahun depan. Seolah tidak percaya, perempuan Sunem ini menjawab Elisa, "Janganlah berdusta kepada hambamu ini." Singkat cerita, anak perempuan Sunem ini mati. Lalu ibunya pergi menemui Elisa dengan pedih hati. Tanpa basa-basi ia berkata kepada Elisa bahwa ia tidak pernah meminta anak dan kini anaknya mati. Seperti mengulang perkataannya yang lalu, ia berkata kepada Elisa, "Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Mendengar perkataan perempuan Sunem itu, Elisa menemui anak itu dan berdoa kepada Tuhan. Setelah Elisa melakukan beberapa tindakan, hiduplah anak itu. Saudaraku, melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa harapan orang percaya bukanlah harapan yang kosong. Dengan bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Allah, harapan dapat menjadi kenyataan. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah buktinya. Apapun pergumulan dan kerinduan kita saat ini, mari terus berharap kepada Allah. Mari berdoa. Ya Allah, sumber pengharapan, kiranya hati dan pikiran kami dilimpahi dengan pengharapan yang berasal dari-Mu. Kami ingin tetap percaya, apapun pergumulan dan kerinduan kami saat ini, harapan kami sebagai orang-orang percaya bukanlah harapan yang kosong. Kami berdoa bagi diri kami sendiri dan mungkin juga orang lain yang saat ini sedang kehilangan harapan karena pergumulan dan penderitaan hidup. Tolonglah kami semua agar terus berharap kepadamu, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu, lindungilah kami dalam tidur malam ini dan dengarlah doa permohonan kami. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetaplah bersyukur. Tuhan memberkati.